mana kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini juga kita mau merayakan hari Pantekosta, dan biarlah janji Tuhan nyata dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita. Mari kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu Bagaikan Tanah Kering. Yang
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa. Pada saat hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun lewat rumah kami masing-masing, tapi Kau masih beri kami waktu Tuhan, untuk kami mencari Engkau, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, inilah tubuh jiwa roh kami Bapa. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya hadirat-Mu saja kekuatan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 yang masih terjadi sampai hari ini Bapak. Sehingga kami tidak bisa beribadah di gereja oleh karena keadaan ini Bapak. Tapi kami semua tidak mau Tuhan Yesus tenggelam dalam kelemahan. Tapi kami mau mencari Engkau Yesus. Kami mau bersemangat memuji memuliakan nama-Mu. Karena Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan, Kaulah perisai kami Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang menolong kami Tuhan selain Engkau Yesus Tuhan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Bila setiap ibadah kami Bapa pada saat hari ini boleh berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Bila Roh Kudus yang ambil alih, bila Engkau yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis Tuhan Yesus, dalam satu hati kami akan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2020, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, pagi hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ada haleluya. Mari kita nyanyikan lagu, dengarkanlah suara nafiri.
kita bangkit diri saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita ganti lagu kita dengan api Pantekosta Ku punya. Haleluya. Api Pantekosta Ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta Ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta Ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta Ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Tuhan
Tanyakan lagu Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Selalu membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang sangat menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Kami butuh Roh Kudus untuk terus menopang kami supaya kami tetap kuat dan tidak menjadi orang yang gampang lemah. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk dengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Kurang merdu saudara. Jangan ditahan-tahan. Pagi ini kita kan sedang beribadah bersekutu sama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Tuhan berkati jemaat kepada Bapak Mas. Kita langsung membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silakan duduk jemaat Bapak Mas. Ya. Biasanya kita kalau ibadah kan tanpa disuruh berdiri sudah berdiri. Kecuali kalau duduk baru dikasih komentar, suruh duduk, suruh duduk. Oke. Nah, saudaraku, kita tahun ini tidak dapat mengadakan doa 10 malam. Dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal itu. Tapi kita berdoa supaya tahun ini saja, yang pertama dan yang terakhir, kita tidak mengadakan doa 10 malam. Tahun-tahun selanjutnya kita akan terus mengadakan. Nah, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Anda tahu nasihat orang fasik? Nasihat orang fasik itu menyeret Anda dari hadirat Tuhan untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Tidak lagi bisa mengikuti dan tidak lagi cinta kepada doa 10 malam. Tidak ada punya rasa kerinduan yang mendalam untuk mencintai hadirat Tuhan. Raja Daud berkata, Tuhan, aku ini seperti rusa yang merindukan air untuk menghilangkan rasa capek, rasa pegel, rasa legah, rasa jenuh. Selama di lockdown, gak bisa kemana-mana. Aku butuh air kehidupan itu. Sudah berbulan-bulan kita di rumah Bapak Ibu. Kita kena lockdown. Karantina wilayah. Emang enak. Tapi apa yang sementara terjadi hari-hari ini adalah wujud kasih Tuhan untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Disitulah nanti akan terletak yang diuji dan yang tidak teruji. Saudaraku, firman Tuhan berkata, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini identik dengan melecehkan, menganggap rendah penyertaan Tuhan, tidak menghargai sedikit pun. Ada beberapa musim yang terjadi di dalam dunia ini. Yang pertama, musim semi yang terjadi biasanya pada bulan Maret sampai bulan Mei. Musim panas. Yang kedua, yang ketiga, musim dingin. Yang keempat, musim gugur. Nah, kalau di Indonesia, musim hujan. Yang kelima, yang keenam, musim kemarau. Yang ketujuh, ini yang sementara terjadi hari-hari ini, adalah musim penyakit. Banyak orang rusak karena pengaruh musim penyakit. Banyak orang meninggal karena musim penyakit. Musim virus corona merusak mental orang.
Nyawa orang pun putus. Memang di atas semua itu adalah atas kehendak Tuhan. Walaupun orang itu sudah terlilit dengan virus corona 7 tingkat. Kalau Tuhan tidak kehendaki dia mati, dia akan tetap hidup. Karena virus corona tidak bisa membunuh orang. Yang bisa membunuh orang hanya Yesus. Saudaraku, ini musim penyakit. Yang ke-8, ini bahasa saya saja, musim angot-angotan. Banyak orang tidak tahu nih musim angot-angotan. Musim move on. Ya kalau aku suka ya aku ke gereja. Kalau aku nggak suka ya aku nggak mau. Kenapa rupanya? Apakah kira-kira Bapak Pendeta marah? Tidak. Bapak Pendeta tidak marah kalau kau tidak ke gereja. Tapi yang marah adalah Tuhan. Karena di gereja tempat pujian penyembahan untuk menyukakan menyenangkan hati Tuhan. Apakah di rumah nggak bisa? Bisa. Tapi firman Allah berkata, jangan biasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tanamkan dirimu untuk cinta ibadah. Karena ketika kita cinta ibadah, berarti ada daya tarik kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan jadi orang Kristen musiman. Jangan. Dalam segala musim, orang percaya tetap berbuah. Saat dia sakit pun, dia berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu dalam kondisi sakit. Apalagi dalam kondisi sehat. Kalau dalam kondisi sakit orang bisa berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang sakit tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, itu kebangatan, keterlaluan. Kata Roma Irama, terlalu. Saya bingung saudara, saya bingung melihat orang Kristen yang sepertinya tidak ada rasa berdosa, rasa bersalah, tidak ada rasa terbeban. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan? Enggak ada daya upaya untuk berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya untuk memikat hati Tuhan? Yang dia cari, bagaimana caranya supaya gua semakin kaya, semakin eksis. Enggak dilarang kaya. Yang melarang siapa? Enggak ada. Tapi kalau engkau mencari kekayaan, mencari harta dunia, nomor 1 itu yang salah. Utamakan mencari Yesus. Karena dunia ini akan berlalu dengan segala kecantikannya, dengan segala kemolekannya, dengan segala keindahannya. Tapi firman Allah akan tetap tinggal abadi selama-lamanya. Perkataan firman Allah yang tertuang dalam Alkitab ini, saudara kerjakan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Saya yakin dan percaya Anda bukan orang Kristen musiman. Anda orang Kristen yang kuat, kokoh mempertahankan hadirat Tuhan. Saat mengalami musibah pun engkau tetap kokoh. Saya mau kasih tahu. Saat engkau berada pada landasan paling bawah, landasan paling terendah, engkau tetap mengingat Tuhan Yesus. Biarlah di atas segala-galanya. Saudaraku, kita perhatikan orang Kristen yang berbuah pada musiman. Orang Kristen berbuah musiman. Yang pertama, orang Kristen buahnya buah musiman. Kristen kristal. Kristen saat Natal. Dia hanya rajin saat ada Natal di gereja. Itu Kristen kristal. Tunjuk samping kiri kananmu. Katakan. Tunjuk samping kiri kananmu.
Bertobat kau, jangan kau jadi Kristen kristal. Ayo, tepuk pundaknya, tepuk. Bapak Siombing, tepuk pundaknya Mama Elizabeth. Nah, begitu. Papa Dani, tepuk pundaknya Mama Dani, bilang jangan Kristen jadi kristal. Betul, begitu. Bagus sekali, bagus. Ko Acen, tepuk pundaknya Encik, bilang jangan jadi Kristen kristal. Engkau Roberto, bilang sama emak Roberto, jangan jadi Kristen kristal, bertobat bilang. Dani, Andreas, Syahaan, Bapak Andreas Karni, siapa lagi nih? Ibu Lydia, Bapak Simbolon, Bapak Nenggolan, Cornelius Tambunan, mamanya Putri, Ibu Simamora, bilang sama suami-suami, bilang sama istri-istri, jangan kau jadi Kristen kristal. Bapak Suroto, bilang sama Ibu Suroto, bilang sama Bapak, jangan jadi Kristen kristal. Kasihan Maria Karu Umboh. Dia mau ngomong sama siapa? Sabar aja Bu ya. Ibu Maria Karu Umboh, sabar. Orang sabar itu subur Bu, kalau nggak sabar dikubur. Ya, sabar Bu. Orang sabar itu dekat di hati Tuhan. Ini Kristen musiman. Itulah Kristen kristal. Biasanya Natal dan Tahun Baru mau pergi ke gereja. Bertobat. Bertobat. Kristen musiman seperti ini nggak ada bagianmu dalam kerajaan Allah. Mungkin cukup keras saya ngomong, tapi inilah firman. Buah musiman yang kedua. Orang Kristen musiman yang kedua. Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Bangga. Mana KTP-nya Pak? Agamanya Pak? Mantap ya. Apa agamanya Kristen? Di KTP doang itu. Di gereja mana pernah muncul. Orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan, dia tidak akan pernah tinggalkan ibadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah dia merasakan hadirat Tuhan terjadi. Ini adalah hari kemenangan. Hari Pentakosta. Setelah doa 10 malam, Roh Kudus dicurahkan. Ini hari adalah hari kemenangan. Hari sukacita. Tidak ada lagi Kristen musiman. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadilah orang Kristen yang punya rasa manis. Jangan punya rasa asam. Perhatikan Bapak Ibu. Buah yang manis dengan buah yang asam itu harganya beda. Yang manis itu biasanya harganya mahal. Tapi yang asam dibawa. Jadi saya tidak mau menyuruh jemaat untuk menjadi buah yang asam. Tapi jadilah buah yang manis. Buah yang manis itu dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Dia selalu berada pada garis arena kemenangan. Dan dia berkata, aku menang. Aku menang. Aku menang. Haleluya, aku menang. Dan selamanya menang. Saudara, perjalanan iman saudara dan saya tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang kau punya. Perjalanan iman kita tidak ditentukan oleh tingkatnya kepintaran kecerdasan kita.
Tapi perjalanan iman kita ditentukan oleh sejauh mana kita punya kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau suka duduk di hadirat Tuhan, berarti engkau adalah orang-orang yang menang. Memiliki buah rasa yang manis. Bukan rasa asam, bukan rasa pahit. Jangan tinggal dalam buah yang rasa asam, yang suka memilukan. Enggak menyenangkan. Jangan tinggal dalam buah yang rasanya pahit. Hidup dalam kepahitan. Sampai kapanpun hidupmu begitu-begitu saja. Harus terjadi perubahan. Dan engkau harus yakin bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh siapapun, tapi hanya ditentukan oleh Yesus yang mempunyai firman dan Roh Kudus. Saudara, kalau orang Kristen yang rasanya asam, rasanya pahit, orang Kristen yang tidak merindukan hadirat Allah terjadi, maka ketika Anda ajak dia pergi ke gereja, bawaannya pasti marah-marah. Dia pasti marah sama Anda. Udah pergi duluan apa? Nanti saya nyusul. Itu bahasa klasik. Udah duluan dah, nanti gue nyusul. Suami sampai di gereja. Pujian berlalu satu demi satu. Tidak ada satu pun. Ini istri, ini suamiku kemana nih? Nggak muncul-muncul. Sampai doa berkat, sampai amin, nggak muncul-muncul. Yang penting duluan lah, nanti aku nyusul. Bahasa klasik. Disuruh ke gereja, bawaannya kita yang dimarahin. Kita ajak ke gereja, kita malah dibentak. Kenapa? Dia bukan orang Kristen yang berbuah manis. Dia orang Kristen musiman. Nah, saudaraku, jadi firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan, bukan buah musiman. Lukas 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya begini, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kenapa kalimat ini muncul? Banyak pada waktu itu orang datang memberi diri dibaptis. Musiman, ikut-ikutan, nggak ngerti, nggak mengalami hadirat Tuhan. Gengsi, malu kalau nggak dibaptis. Musiman. Saya kasih tahu, dengar baik-baik. Allah tidak menghendaki orang Kristen musiman. Karena tema firman Allah pada pagi hari ini, Yesus selalu ada dalam segala musim. Baik musim kemarau, ataupun musim panas, musim hujan, musim dingin, musim semi, musim gugur, Yesus selalu hadir. Firman Allah tadi katakan, orang yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, kata firman Allah, dibuang ke dalam api lalu dibakar. Dan ini akan banyak terjadi di akhir zaman. Hati-hati. Saudara yang sudah punya buah yang matang, rasanya manis, harganya mahal, indah di mata Tuhan, pertahankan sampai Tuhan sudah datang. 1 Korintus 15. Maaf saudara. Matius 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dia bilang begini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Perhatikan baik-baik. Dekat jalan, Yesus melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya begini, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Orang Kristen yang tidak suka berbuah dalam hadirat Tuhan, artinya tidak suka merindukan hadirat Tuhan, kutuk akan datang mengikutinya. Tidak bisa berbuah. Kalau dia tidak bisa berbuah, otomatis akan dilenyapkan. Maka Tuhan bilang, pohon itu dia kutuk. Walaupun pada waktu itu Yesus tidak datang di saat musim buah. Saya kasih tahu, Yesus tidak pernah salah dan tidak mungkin keliru. Dia selalu indah pada rancangannya. Makanya firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Di hari-hari ini yang engkau jalani, engkau tidak jalani dengan hati gundah gulana, tapi engkau jalani dengan penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena engkau mengandalkan Yesus dalam segala musim. Engkau bukan orang Kristen musiman, tapi engkau adalah orang Kristen yang berbuah manis. Kita lanjut. 1 Korintus 15:58 dia bilang begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Andalkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Jangan jadi Kristen musiman. Jadilah orang Kristen yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Kalau orang Kristen selalu merindukan hadirat Tuhan, berarti kemenangan lepas kemenangan ada dalam pihaknya. Kenapa? Yesus yang membuatnya. Bapak Ibu hadir hari ini dalam rumah Tuhan. Yesus yang membuatmu hadir dalam rumah Tuhan. Engkau duduk manis, engkau dengar firman Allah. Mungkin engkau lipat tangan atau mungkin engkau sedang garuk-garuk kepala, garuk-garuk muka, gini-gini. Tapi posisimu duduk manis, Tuhan Yesus tetap memberkatimu. Alasannya kenapa? Karena engkau sudah mengambil sikap sama seperti Maria. Engkau tinggalkan semua kesibukanmu, engkau duduk di kaki Tuhan menantikan Roh Kudus tetap berkarya dalam segala aspek hidupmu. Kesimpulan firman Tuhan saat sore, malam, saat pada pagi hari ini. Kesimpulan firman Allah pada hari ini Minggu 31 Mei 2020. Jadilah orang percaya yang bukan musiman, tapi selalu mengalami musim positif dalam segala perkara. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dan jangan biarkan kerajinanmu kendor. Saya ulangi, jadilah orang percaya yang bukan musiman, tapi selalu mengalami musim positif dalam segala perkara. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dan jangan biarkan kerajinanmu kendor. Mulai saat ini, masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Engkau ada di setiap musim hidupku. Kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Glory bagi Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadi jemaat musiman, tapi belajarlah dari pengalaman pahit yang sudah engkau lalui, engkau jalani, dan selalu ada kekuatan baru. Siapakah yang memberi engkau kekuatan untuk mampu
untuk mampu menjalani hidup yang penuh dengan kepahitan itu. Kalau bukan Yesus, karena engkau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadilah orang Kristen yang berpengaruh dalam segala musim. Tentu musim positif, bukan musim negatif. Musim positif, mengharapkan uluran belas campur tangan Tuhan, dan selalu berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu. Lakukan pujian ini, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nanti kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua. Amin, amin, amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala pujian, syukur, hormat serta kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu bahwa hadirat Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang merindukan hadirat-Mu, bagaikan rusa yang merindukan air, maka dia akan menjadi orang-orang yang cakap menghadapi segala tantangan. Dia tidak akan menjadi orang musiman, tetapi dia akan menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dalam segala musim. Maka tanamkanlah kebenaran firman-Mu ya Yesus, ya Roh Kudus. Materaikan itu dengan kuasa darah-Mu dalam hati jemaat-Mu, dalam sanubari mereka. Biar ketika kelemahan datang, mereka tetap kuat. Ketika sakit penyakit datang, mereka tetap semangat. Dengan yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Biarlah ketika rasa takut itu datang, mereka tetap tenang. Ketika rasa cemas, rasa khawatir itu datang, mereka tetap yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Jadi kalau jemaat-Mu demikian, tidak menjadi jemaat gampangan, tidak menjadi jemaat murahan, tetapi menjadi jemaat yang berharga di mata Tuhan, yang selalu merindukan hadirat Tuhan siang maupun malam. Karena Engkau berfirman, orang-orang yang demikian, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dia perbuat, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kebenaran firman-Mu lalu begitu saja, tapi tempatkan di hati jemaat yang terbaik, menghasilkan buah 30, 60 dan 100 kali lipat. Menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi buah yang menyukakan hati Tuhan, dan menjadi generasi kerajaan Allah, menjadi berkat kemanapun pergi dan melangkah. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba tetap yakin
Roh Kudus akan terus mendewasakan jemaat dalam pemahaman kebenaran firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit tersembuhkan dalam nama Yesus. Karena mujizat masih ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah musim corona ini, jaga jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu, berkati ekonomi rumah tangga, usaha mereka, iman mereka kepada Yesus. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu kuat dalam Yesus, selama-lamanya dan selama-lamanya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sampai detik ini terus berjuang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Domba-domba yang mereka layani, biarlah menjadi domba-domba yang tambun, domba-domba yang menghormati, mengasihi dan mencintai Tuhan. Domba-domba yang tahu berkorban, mengembalikan milik Tuhan, memberi korban tatangan, ucapan syukur, janji iman, buah sulung, tidak menjadi domba yang masa bodoh. Diberkati dalam nama Yesus. Berkati seluruh pekerjaan Sina jemaat Tuhan, seluruh domba-domba Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai guru honor, guru pegawai negeri, karyawan toko, karyawan kantor, karyawan pabrik, yang buka usaha toko. Bapa, berkati warung, berkati toko mereka, multi level asuransi. Bapa, dalam Yesus dapat kami tanggung segala perkara yang terjadi, karena Yesus yang memberi kekuatan. Demikianlah dengan jemaat, menjadi jemaat yang selalu kuat dalam Yesus, menjadi domba-domba yang taat pada gembala yang agung, dan taat kepada orang-orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kami ini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Ada kepala negara kami, yaitu seorang presiden, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Doa kami Bapa, setiap keputusan yang diambil oleh beliau mendatangkan berkat semata-mata. Pakai mereka Tuhan Yesus, dalam kejujuran mereka Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka. Karena memang negara ini butuh orang jujur, butuh orang yang tidak mementingkan kelompok, tapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Berkati mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam nama Yesus. Negara kami hari-hari ini, kami melihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk negara kami reda atau hilang dari virus corona. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan ada ibadah dalam rumah Tuhan. Lihatlah hati jemaat-Mu, lihatlah domba-domba Allah yang merindukan ada ibadah dalam rumah Tuhan. Secepatnya PSBB ini pun dicabut, dan kami kembali beribadah bersekutu kepada Tuhan dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni negara dan bangsa kami, berkati negara dan bangsa kami. Biarkanlah negara kami berjalan dalam terang pengenalan akan Kristus Yesus, supaya mereka mengerti bahwa hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu sang penguasa, hanya ada satu sang pemilik sorga, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Lindungi dalam perjalanan kami. Kami tolak segala musibah, mara bahaya, kecelakaan dalam nama Yesus. Pada hari-hari yang akan datang, kami kembali berkumpul, beribadah bersekutu, memuji muliakan nama Yesus, sehingga nama-Mu tetap berpuji, nama-Mu tetap dipermuliakan. Sempurnakan dosa yang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih